kita akan bilang bahwa sungai-sungai harus biru, ya kan? Gunung-gunung harus ini rindang. Nggak bisa ada orang bisa menguasai Bukit Sentul misalnya kayak gitu. Kalau itu sumber air untuk peradaban manusia di bawahnya. Dari mana dia dapat tiba-tiba? Dari mana tiba-tiba orang bisa dapat ribu-ribu hektar di Bukit Sentul yang itu dulunya adalah tanah konservasi, tanah negara dan konservasi air misalnya. Aneh juga itu bisa. Aneh. Kita kembali lagi ke soal strategi pembangunan. Kalau gitu, apa mesti dirombak lebih dulu supaya strategi kita ini bisa berubah? Ya pertama apa gini. Misalnya begini, apa perlu affirmative action dari pemerintah untuk pelembagaan BUMN misalnya? Dia afirmatif ke kelompok-kelompok menengah ke bawah yang susah akses ekonomi atau gimana? Maksudnya gini, Pak. Jadi yang paling penting kan seberapa penting kita menempatkan istilah-istilah yang di-create oleh Adam Smith ya, invisible hand, efisiensi dan lain-lain itu, dibandingkan dengan kita mengutamakan kesejahteraan rakyat dan sustainability kehidupan. Keberlanjutan ya. Keberlanjutan. Kalau saya misalkan jadi penguasa misalkan di suatu daerah, saya akan bilang saya ingin berenang di Sungai Ciliwung, misalnya kalau di Jawa Barat atau di Jakarta, setiap seminggu 2 kali. Kalau saya pemimpin, saya berani berenang di Sungai Ciliwung itu, berarti kan sungainya bersih dong. Iya. Kalau nggak berani berarti kotor. Kan kotor. Maka kemudian rakyat saya, baik yang pengusaha dan lain-lain, dia nggak berani buang polusi, menciptakan polusi di sungai itu. Kan simple as that lah. Ya. Kalau dia nggak efisien, industri ini, berarti kamu mati. Tapi saya mulai dulu dengan bahwa saya ingin sungai itu bersih. Ya kan? Kalau ini orang berpikirnya tentang semuanya harus efisiensi, semuanya harus akumulasi kapital dan lain-lain. Yang namanya penjelajah dunia ini siapa? Columbus ini tidak akan pernah sampai di Amerika Latin sana. 1492. Iya, 1492 ya. Karena Columbus ini kan datang ke Ratu Isabel itu. Ratu Isabel juga habis perang salib dan lain-lain, uang dia nggak banyak-banyak amat. Di Spanyol maksudnya? Ya, Spanyol. Isabel. Dia minta uang ke Portugis nggak ada, ke Inggris nggak ada, datang ke sini. Ini karena dia punya ambisi, ya kan, termasuk ambisi keagamaan, dia biayain semua kepentingan dari si Columbus ini. Ya. Jadi di situ nggak ada bicara efisiensi, nggak ada bicara tentang tentang prinsip-prinsip kapitalisme itu. Jadi ini otak kita ini dicuci dulu, jangan kita semuanya ke ini dengan Adam Smith. Maka kalau orang bilang Adam Smith, maka saya bilang kan teori Adam Smith itu kan lahir dari situasi lingkungan Barat yang mengalami pencerahan kan, kemudian revolusi industri. Jadi itu yang melatar belakangi pemikiran Adam Smith. Misalnya teori sederhana dia, modal sekecil-kecilnya dengan keuntungan sebesar-besarnya. Dan ini betul-betul pikiran liberal yang menyebabkan suatu individu yang berekonomi itu hak dia katanya, hak daya siapa yang berinisiatif berekonomi itu Tuhan akan restui gitu loh. Jadi ini yang saya maksud itu harus kita robah suasana kebatinannya, berpikirnya, latar belakang sejarahnya. Nah, latar belakang sejarah kita kan berbeda gitu loh. Jadi nggak mungkin pemikiran Adam Smith itu lahir di Indonesia. Kenapa? Kita negara dijajah 350 tahun, mereka negara berpendidikan sudah abad 11. Ada Oxford, ada Cambridge, macam-macam. Iya, tapi kan waktu Adam Smith jadi kan nggak mungkin dong pikiran liberalisme itu ke Indonesia. Itu keliru sebetulnya. Kan? Satu, yang kedua gini kan. Sekarang Bung Bursa ini kan orang Sriwijaya nih, orang Palembang. Ya kan? Saya orang Lahat, tapi belum tentu Sriwijaya. Iya, maksud saya itu kan di sana udah ada peradaban tinggi
Ya kan di abad ke-7. Ya. Abad ke-7 itu Adam Smith di mana sih? Zaman-zaman David Hume dan lain-lain, ya kan? Nah, sekarang masa bangsa Indonesia sebesar Sriwijaya tidak bisa melahirkan sebuah ajaran, wisdom tentang membesarkan bangsa Indonesia. Nah, itu maksud saya, kita gugat aja ini. Kalau menurut saya sih terlalu kecil kalau bangsa Indonesia ini, kan bangsa ini kan ada 3 pikiran nih saya lihat nih sekarang. Yang berkembang satu yang saya lihat nih mirip-mirip model Gita Wirjawan ya, ketika fenomena COVID ya. Gita Wirjawan bilang, wah gampang lah, ada 3.000 triliun, ini kita akan restrukturisasi, ekonomi kita maju lagi. Dari mana? Ya, itu kan pikiran Gita Wirjawan awal-awal ketika terjadi COVID. Oh, duit. Iya kan? Duitnya kan ngutang kan? Nah, ada pikiran misalkan orang-orang Keynesian ya, sedikit agak-agak mirip Rizal Ramli misalkan. Kita nggak harus masuk ke siklusnya itu, kita harus cari sumber pembiayaan lain. Ya kan, kita bisa menyelamatkan ekonomi, kata Rizal Ramli misalkan. Tapi dua-duanya kan bicara tentang ekonomi aja. Dua-duanya bicara tentang juga kapitalisme. Ya kan, walaupun satu dengan cara yang lebih sosialistik, Keynesian misalkan. Kita nggak bisa bicara mazhab ketiga yang saya sebut tadi. Jalan tengah mungkin. Ya bukan jalan tengah, kita nggak hanya bicara perombakan ekonomi ini, kita bicara juga tentang kehidupan bangsa tadi. Ya kan? Bangsa ini kan bukan hanya soal ekonomi, kita bicara soal Tuhan. Ya kan, bicara lingkungan. Oh iya betul. Ya kan, bicara lingkungan, bicara rakyat, bicara keakraban, harmoni dan lain-lain. Gotong royong. Gotong royong. Ya. Masa cuma bicara ekonomi, soal ekonomi kalau orang miskin jadi menengah? Enggak, kita bukan itu juga. Kita akan bilang bahwa sungai-sungai harus biru. Ya kan? Gunung-gunung harus ini. Rindang. Nggak bisa ada orang bisa menguasai Bukit Sentul misalnya kayak gitu. Kalau itu sumber air itu untuk peradaban manusia di bawahnya. Dari mana dia dapat tiba-tiba? Dari mana tiba-tiba orang bisa dapat ribu-ribu hektar di Bukit Sentul yang itu dulunya adalah tanah konservasi, tanah negara dan konservasi air misalnya. Aneh juga itu bisa. Aneh. Nah, maksudnya itu Pak Bursa, kalau tawaran saya ke depan itu buat pemimpin bangsa ini, ya kalau pemimpin bangsa dalam pengertian saya bukan orang yang berambisi cuma mau jadi presiden, yang punya partai atau apa. Tapi pemimpin bangsa ini yang model aktivis zaman Soekarno dan kawan-kawan itu, dia punya frame lain, bukan orang yang udah established dengan dunia sekarang. Gimana caranya itu? Sementara demokrasi kita gonjang-ganjing kayak sekarang ini. Lah kan kita kan selalu berpikir positif aja bahwa keseimbangan alam ini akan menuntun juga pada kebenaran. Ya kan, menuntun juga kepada orang-orang yang berpikir tentang benar. Kalau gitu ini dong ya kan? Itu aliran fatalisme itu. Ya, bukan fatalisme, tapi maksudnya kan ada usahanya. Kan kita harus meyakinkan. Ini fatalisme, itu kita nggak boleh fatalisme. Kita mesti ada ijtihad gitu. Untuk meluruskan sejarah kita, ya. Untuk memberikan guidance ya, kepada bangsa kita. Bagaimanapun juga bangsa ini mesti diberikan jalan untuk jalan yang lebih baik dari sekarang ini. Bukan saja diperlukan kepemimpinan yang wisdom, tapi diperlukan rakyat yang berani untuk melakukan perubahan gitu. Ya. Jadi problem kita sekarang ini, pemimpin wisdom itu belum nampak, yang berani belum ada. Ya. Nah, yang kita perlukan sekarang ini tetap ijtihad, berikhtiar, terus memberikan penerangan. Ya, seperti ini kan kita ikhtiar juga namanya. Kita memberikan penerangan. Iya, penerangan kepada masyarakat. Kalau masyarakat percaya bahwa memang jalan yang kita pikirkan ini adalah jalan bersama, ya itu yang saya bilang ketika Soekarno menawarkan suatu jalan bersama, rakyatnya mau, maka dulu raja-raja yang eksis dulu berkolaborasi dengan Belanda, itu kan ngikut kepada Republik. Iya, betul. Jadi sebenarnya kita begitu aja, itu kan sah juga. Semua sah, asal kita beritikat baik, berniat baik, semuanya akan sampai pada waktunya. Jadi tidak perlu kita khawatir. Sejak kita masih hidup, kita jangan berhenti untuk mengatakan yang terbaik untuk bangsa ini kan? Betul. Ya.